Mirsa, ini yang saya sebutkan di awal tadi bahwa publik dikejutkan dengan banyaknya fakta-fakta baru di luar kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, bahwa ini ada kerajaan, seperti kerajaan tersendiri dalam institusi Polri. Seperti apa? Kita lihat ya informasinya yang membuat hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan. Ini disinggung oleh Menko Polhukam soal kerajaan Polri, Verdi Sambo. Dan ini Irjen Dedi Prasetyo pun akhirnya buka suara. Pengacara Brigadir J sebut motif pembunuhan Yosua tahu soal bisnis haram Irjen Verdi Sambo hingga ada unsur wanita. Oke. Kemudian ini juga yang sudah sangat ramai ya beredar di sosial media. Beredar sebuah dokumen PDF 6 slide dengan judul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang menjelaskan keterlibatan para oknum dalam sistem 303 mengerikan bila ternyata benar bandar judi bisa menguasai aparat penegak hukum. Oke, ini yang kalau mungkin Anda sendiri pemirsa di rumah mungkin sudah menerima juga nih di grup-grup WhatsApp dengan gambar yang lebih jelas ya. Ini grafik Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 beredar di masyarakat. Polri perlu beri klarifikasi. Jaringan kejahatan Sambo, ya ini sengaja kami tutupi ya karena ini masih beredar sangat luas. Kita harus juga menghormati asas praduga tak bersalah karena banyak sekali nama-nama yang dimunculkan di sini lengkap dengan nomor telepon, lengkap dengan perannya masing-masing. Ini saya ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, kalau kita lihat, Anda mungkin sudah menerima juga ya bagan tadi. Iya, itu beredar luas ya. Saya menerima dari 11 nomor yang tidak saya kenal. Dan juga ada teman-teman yang saya kenal saling mengirim ke saya. Oke. Tapi saya nggak pernah kirim kemana-mana lagi karena itu saya sudah tahu pasti beredar di mana-mana. Oke. Ya. Dari 11 nomor yang tidak dikenal masuk. Iya. Ini sama nih kejadiannya. Saya juga menerima dari nomor tidak dikenal. Iya. Di situ kan terlihat jelas ya nama, detail, iya. pangkatnya, posisinya, jabatannya, kemudian nomor teleponnya, kemudian juga alur kemana-mana. Itu kalau Anda dari IPW pasti tahu loh. Ini mitra kerjanya polisi juga. Ini kalau Anda melihat dari mana sih, siapa sih yang punya informasi sedetail ini, terlepas ini nanti disebut bahwa ini hoax atau bukannya? Saya tidak hanya menerima chat 6 halaman itu ya, saya juga menerima data yang begitu banyak terkait hasil penyadapan atau pengambilan data dari itu Telegram. Telegram siapa? Telegram. Jadi banyak nomor, ratusan nomor gitu diambil gitu data. Satu kali kirim dengan ini saya mendapatnya. Jadi isinya apa kalau yang itu dari Telegram itu? Ada data ini nomor-nomor telepon yang terkait dengan judi online. Oke. Ya. Terkait dengan judi online yang sedang saya buka ini ya, sedang saya pelajari. Walaupun sumbernya tidak jelas. Yang pertama ini kan data ini sudah terbuka. Menurut saya menjadi masukanlah kepada Polri. Kedua, memang harus dikedepankan asas praduga tak bersalah. Karena dalam beberapa nama tersebut ya kan tidak tersangkut paut dengan kasus Pak FS soal kematian ya. Yang ketiga, dari format yang saya lihat, saya kan ini advokat ya, sering mengikuti gelar perkara. Jadi kalau gelar perkara penyidik itu membuat flowchart yang memudahkan pengertian para peserta gelar perkara. Flowchartnya mirip kayak begini nih ya. Boleh kita tampilkan lagi ya, tadi mirip seperti flowchart ini. Ya, dalam artian ada bukan dalam bentuk narasi kalimat, tidak. Dalam bentuk flowchart ya. Jadi flowchart dengan tanda panah, kemudian maknanya ya seperti tadi. Boleh ditampilkan kembali tadi flowchart salah satu dari Twitter, rekan-rekan ya? Iya, ini sengaja kita blur ya Mas Sugeng ya? Begitu ya. Jadi flowchart untuk memudahkan sebetulnya. Itu biasanya memang dikerjakan oleh penyidik? Biasanya oleh penyidik untuk gelar perkara ya. Jadi kalau Anda melihat gaya penulisan flowchart seperti ini, ya, mirip, kalau saya bisa menyimpulkan dari penjelasan Mas Sugeng ini bahasanya polisi. Mirip yang dibuat oleh polisi ya. Saya pakai mirip lah ya. Mirip yang dibuat dengan polisi. Kedua, datanya cukup lengkap, apalagi dikaitkan dengan kemampuan menarik akses informasi ya, komunikasi di dalam apa itu tadi fitur Telegram ya.
Artinya ini kan adalah pihak yang mempunyai keahlian, Dan juga punya akses ini kelengkapan Mas, ya, punya akses keahlian, ya, akses, akses dan untuk menarik data untuk kepentingan biasanya penyelidikan ya. siapa yang punya akses Di seperti itu? sana ada polisi ya, Oke. ada juga instansi lain ya yang tugas penyelidikan. Dan yang ketiga ini saya melihat ini kemudian dalam tanda kutip menyerang ya, menyerang FS dengan beberapa nama yang disebutkan, mendiskreditkan mereka. Oke. Ya, ini saya menduga nih ada, saya menduga ya, ini ada persaingan internal juga. Oke, boleh saya simpulkan sedikit, 3 artinya poin dengan tuh. ini gaya paparannya, flowchart, gaya Iya. bahasa yang mirip dengan gaya bahasa penyidik polisi, Iya. Anda menduga ini sengaja dikeluarkan untuk menyerang, mendiskreditkan yang ada di tadi Iya. nama FS dan beberapa rekan-rekannya dari internal polisi sendiri. Saya punya dugaan begitu. Apa tujuannya Mas Sugeng? Ya Menjatuhkan mereka sesama. entah ini kelompok yang mana ya atau siapa kita tidak tahu ya. Ini mendiskreditkan orang-orang ini ya, mumpung mereka ini karena beberapa nama tersebut terkait di dalam Satgasus yang sudah Satgasus Merah Putih dibubarkan ya. ya. Mungkin ya, karena kan Satgasus itu menimbulkan juga ada polisi elit Ada mengakibatkan sosial kecemburuan dalam ya. internal polisi ya. Betul. Oke. Nah, ini nama-nama itu ada, walaupun nama-nama itu tidak terkait dengan peristiwa tindak pidananya. Tapi Walaupun ini sesuatu ada yang besar juga, loh Mas ada Sugeng. yang juga di sana terkait ya. Bahkan penyebutan ada yang punya perempuan ya. Walaupun ada yang terkait, tapi banyak yang tidak terkait. Oke, tapi terlepas ini kasus pembunuhan, perencanaan pembunuhan oleh FS satu hal. Ini kalau memang benar ini ada seperti ini luar biasa loh, ada di dalam tubuh Polri ya. Kalau kita lihat ada bagan khusus, ada peran masing-masing, bahkan ada bandar Itu judi juga di situ. judi kan, cerita tentang konsorsium 303 Iya. kan. Ini lain dengan kasus Iya, betul. pembunuhan. Kita harus pisahkan ya. Artinya ini bahkan lebih menarik dari kasus pembunuhan itu sendiri jadinya itu nanti. masyarakat mendapatkan informasi begitu banyak. Oleh karena itu penting juga yang berwajib dalam hal ini Polri menyelidiki ya, Menyelidiki dan harus data klarifikasi ini. juga. Iya, ya. Tentang yang beredar ini bagaimana? Oleh karena itu kan media harus bertanya. Klarifikasi itu akan diberikan apabila media bertanya. Kita bertanya hingga saat ini, bahkan ketika diskusi masih ada. iya. Polisi belum mau hadir untuk itu. Ya, karena kan lagi fokus nih. Tadi kan Betul. dibilang pekerjaan ini kok jadi Pak Baliut, sebetulnya tidak. Kasus ini sudah terpetakan. Kasus kematian Brigadir Yosua ya. sudah terpetakan. Oke. Tindak pidana pembunuhan berencana, ada obstruction of justice, pelanggaran kode etik, udah ada petanya ya. Jadi udah on the track, tinggal jalan ini. Ya. Kita mendukung tim sus dan Irsus untuk bisa bekerja mengungkap ini semuanya. Oke, tapi yang justru menarik adalah kasus di luar pembunuhan ini yang muncul ke publik sekarang. Ada Betul. dugaan konsorsium 303. Iya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda saat lagi.